Apa yang dikatakan oleh penduduk Mekah? Sudah gila kau Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang harus kita hadirkan. Pada saat menutup aurat, maka kita hadirkan. Pada saat kita tidak berghibah, maka kita hadirkan bahwasanya ini adalah apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, di dalam Sunan Abi Daud dan Nasai ada sebuah hadis yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang kecintaannya kepada salah seorang anak muda. Anak muda tersebut adalah anak muda yang menjadi ulama di dunia dan di akhirat. Siapa namanya? Muaz bin Jabal. Anak muda yang menjadi ulama di dunia dan di akhirat. Bayangkan, di akhirat pun ada ulamanya, yaitu Muaz bin Jabal. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz? Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, sungguh aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Bayangkan, ungkapan rasa cinta itu diungkapkan oleh Rasulullah kepada sosok anak muda yang berumur 18 tahun. Bagaimana kecintaan Rasul kepada Muaz? Dibayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat setelah perang Tabuk, Muaz diutus ke luar negeri untuk menyampaikan risalah agama Allah ini. Pada saat itu Muaz di atas ontanya. Muaz di atas onta, manusia yang paling mulia tersebut berjalan kaki mengiringi Muaz. Bagaimana mulianya Muaz? Bagaimana Rasul cintanya kepada Muaz? Muaz itu diantar oleh Rasulullah, Muaz di atas ontanya, Rasul di bawah berjalan kaki. Begitulah kecintaan Rasulullah SAW kepada Muaz. Sungguh luar biasa sosok Muaz itu di sisi Rasulullah SAW. Maka pada saat itu ada sebuah zikir yang diajarkan kepada Muaz. Wahai Muaz, janganlah pernah engkau meninggalkan sebuah zikir, bacaan setiap kulli dubur salah, setiap setelah salat. Apa zikirnya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini harus dibaca. Harus dibaca. Kenapa? Karena sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita meminta kepada Allah, minta pertolongan supaya kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat Allah? Sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring, bukan sambil tidur. Pada saat orang ditanyakan, Ustaz, boleh enggak salat sambil orang kalau tidak sanggup salat sambil berdiri, boleh salat sambil duduk Ustaz? Boleh. Kalau tidak sanggup sambil duduk, dia bilang sambil tidur. Bukan sambil tidur, sambil berbaring. Kalau sambil tidur, tingut. Gimana nak sembahyang serah tingut? Pada yang kali sembahyang kak pajan kaknyo serah berbaring. Padahal kan serah tingut sembahyang. Itu bukan makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya, apabila kamu tidak sanggup salat sambil berdiri, maka sambil duduk. Apabila tidak sanggup sambil duduk, maka sambil berbaring, bukan sambil tingut, ya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah tentang salah seorang sahabat Al-Ansari, yaitu Abdullah bin Unais. Ini adalah sahabat yang paling berani. Sahabat yang paling berani dan mendedikasikan semuanya kehidupannya untuk kehidupan Rasulullah SAW. Pada saat ada sebuah kelompokan pemberontak yang ingin membunuh Rasulullah SAW, ya, Khalid bin Sufyan itu adalah seorang pemberontak yang mengumpulkan beberapa anak muda dan beberapa algojo untuk membunuh Rasulullah SAW. Khalid bin Sufyan ini membayar semua orang yang ingin membunuh Rasul. Pada saat berita itu tahu,
Maka Abdullah bin Unais menanyakan kepada Rasulullah, izinkan aku wahai baginda Rasulullah, aku akan membunuhnya. Coba bayangkan bagaimana beraninya seorang anak muda yang ingin membunuh orang yang mau melakukan pemberontakan. Pada saat itu Abdullah bin Unais menyamar dirinya sehingga seakan-akan dia itu adalah sebagai salah seorang peserta yang akan membunuh Rasulullah. Bagaimana perawakannya, karakternya dirubah total. Sehingga pada saat dia bertemu dengan Khalid bin Sufyan tersebut, Khalid Sufyan itu di tengah dikelilingi oleh para wanita-wanita. Ditanya oleh Khalid bin Sufyan, siapa engkau? Padahal Rasul sudah mengingatkan, siapapun yang ketemu sama dia itu pasti akan bergetar. Wajahnya merah, seramnya luar biasa. Itu sudah diingatkan oleh Rasul kepada Abdullah bin Unais. Maka pada saat itu Abdullah bin Unais mengatakan, aku sungguh melihat wajahnya begitu ngeri. Namun aku berpura-pura, bersandiwara, mengatakan bahwasanya aku adalah salah seorang yang akan ikut sayembara membunuh Muhammad. Pada saat dekat, sedang bercengkrama, ya, maka pada saat itu ditebasnya leher Khalid bin Sufyan. Terus diambil leher tersebut, dibawa pulang ke Rasulullah SAW. Wahai Rasul, aku telah melaksanakan perintahmu. Maka pada saat itu Rasul memberikan tongkatnya. Maka pada saat itu Abdullah bin Unais terkejut dan beliau melihat, untuk apa tongkat ini? Dan dia menanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, untuk apa tongkat ini? Biha urifuka fil jannah. Aku akan mengenalmu nanti di dalam surga dengan tongkat tersebut. Hari ini amal apa yang bisa kita untuk dikenal oleh Rasulullah SAW? Kalau seandainya kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga, amal apa yang membuat kita itu spesifik di hadapan mata Allah, di hadapan Rasul? Ini yang harus kita persiapkan pada saat Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, belum dicabut nyawa, seperti saudara-saudara kita. Apa amal yang memang itu membuat kita itu akan dikenal? Akan dikenang oleh penduduk langit. Apa amal tersebut? Salah satunya adalah seperti kegiatan pada subuh Jumat ini. Ini adalah salah satu amal yang paling baik, menghidupkan aktivitas musala di masjid. Semoga amal ini menjadi adalah amal spesial yang akan kita dikenang oleh penduduk langit. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Dan yang terakhir adalah sosok Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang paling bagus bacaan Al-Quran. Di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 4959, Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha amarani an aqra 'alaika al-Qur'an." Faqara'a lam yakunil ladzina kafaru min ahli al-kitab. Pada saat itu Rasul memanggil Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, kemarilah. Ada apa wahai Rasulullah? Allah barusan memerintahkanku. Allah memerintahkan Rasul untuk apa? Untuk membacakan Al-Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab. Lalu dibacakanlah ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Pada saat itu Ubay mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, fabaka. Maka pada saat itu Ubay menangis, gemuruh dadanya. Kenapa? Allah memuliakan Ubay bin Ka'ab sehingga beliau diperintahkan, Rasul makhluk yang paling mulia itu diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Hari ini berapa banyak di antara kita termotivasi pada saat kita membaca Al-Quran. Semoga bacaan kita ini adalah di antara bacaan yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga bacaan kita ini adalah di antara bacaan yang memang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti.
Berapa banyak hari ini orang tua kita yang sudah masuk ke dalam liang kubur puluhan tahun, pernahkah kita menghadiahkan Al-Quran itu kepada mereka? Pernahkah kita membacakan Al-Quran itu kepada mereka? Mungkin hari ini hal yang paling diharapkan oleh mereka pada saat mereka berada di dalam kubur adalah bacaan Quran dari anaknya. Pernahkah anaknya membacakan itu kepada orang tuanya? Ini adalah pelajaran penting kepada kita semuanya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Kenapa kisah-kisah orang-orang terdahulu itu walaupun mereka sudah mati, sudah meninggal dunia, akan tetapi kisah tersebut akan membuat hati kita ini hidup kembali. Akan terasa hati kita. Ini adalah pelajaran penting yang dapat saya sampaikan. Semoga apa? Semoga ini bertambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Dengan kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul itu akan bertambah. Sehingga kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kesalehan-kesalehan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah bermalas-malasan. Jangan pernah untuk tidak mau bersedekah. Bersedekahlah terus apabila kita masih diberikan kesempatan seperti itu. Terkadang ada orang yang sama sekali tidak diberikan kenikmatan seperti itu oleh Allah. Mereka mempunyai harta, akan tetapi mereka itu pelit. Bukan hanya untuk orang lain pelitnya, untuk dirinya sendiri pun pelit. Coba bayangkan, untuk apa harta yang dicari selama ini? Untang-panting dia kerja mulai dari pagi sampai dengan malam. Pada saat dia mengumpulkan harta, mengkedraw ke hang dipakai. Ini bayangkan kembang krip urut, kang kegok kedraw ke krip. Kepu hartanya. Seharusnya harta tersebut adalah itu bisa kita gunakan. Untuk apa? Untuk setelah kehidupan kita. Ya seperti ini. Pada saat kita bersedekah, pada saat kita mempunyai harta yang kita wakafkan, maka harta tersebut yang akan terus bekerja untuk kehidupan setelah kematian kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.